Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Bapak dengan pelajaran IPS lanjutan yang minggu kemarin, bagian 2, manusia, tempat, dan lingkungan. Pemahaman lokasi melalui peta. Peta merupakan gambaran ketampakan muka bumi di bidang datar dengan menggunakan skala. Menurut International Cartographic Association atau yang disebut dengan ICA, peta diartikan sebagai suatu referensi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau skalanya. Jadi peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas ditambah dengan tulisan-tulisan, simbol-simbol sebagai tanda pengenal. A. Komponen-komponen peta. 1. Judul peta. 2. Skala peta. 3. Penunjuk arah atau orientasi. 4. Simbol. 5. Mata angin. 6. Legenda. 7. Garis astronomis. 8. Sumber dan tahun pembuatan peta. 9. Insert. 10. Lettering. Baik, di sini dibahas dulu tentang komponen-komponen peta. Yang pertama, judul peta itu adalah peta mencerminkan isi utama dari peta. Misalnya, peta yang berjudul Peta Indonesia berarti peta tersebut isinya tentang keadaan dari negara Indonesia. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu skala garis dan skala angka. A. Skala garis atau skala grafis. Pengertian dari skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran perbandingan tertentu. B. Skala angka atau skala numerik. Skala numerik merupakan skala yang berupa angka atau berbentuk angka. 3. Penunjuk arah atau orientasi. Secara umum peta menggunakan orientasi utara, artinya adalah bagian atas pada peta selalu menunjukkan arah utara. Nah, di situ ada simbol-simbol atau gambar-gambarnya ya di halaman 4, bisa dilihat oleh kalian. 4. Simbol. Simbol peta adalah bentuk atau tanda yang melambangkan penjelasan tertentu pada peta. Simbol peta dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menggambarkan ketempakan yang sempit. Contoh, kota, gudang, gunung, pohon. B. Simbol area atau wilayah. Simbol wilayah atau area menggambarkan unsur-unsur ketampakan yang meluas atau mempunyai luas seperti perkebunan, rawa, hutan, sawah, dan tegalan. C. Simbol garis. Simbol garis menggambarkan unsur-unsur ketampakan yang memanjang. Contoh, jalan raya, jalan kereta api, sungai, dan sebagainya. D. Simbol warna. Simbol warna digunakan untuk membedakan ketinggian tempat dan kedalaman warna laut. Warna simbol dan peta terdiri dari 8 warna, yaitu 1. Warna hijau. Warna hijau menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. 2. Warna hijau muda. Warna hijau muda menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. 3. Warna kuning menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. 4. Warna coklat muda menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut.
5. Warna coklat merupakan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut. 6. Warna biru keputihan menunjukkan warna ketampakan perairan. Warna biru keputihan menunjukkan wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. 7. Warna biru muda menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. 8. Warna biru tua menunjukkan wilayah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Yang selanjutnya, mata angin. Mata angin adalah pedoman penunjuk arah. Arah mata angin dapat dibagi menjadi 8 penjuru arah, yaitu utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah bagian dari peta yang terdiri dari simbol-simbol atau keterangan-keterangan mengenai ketampakan-ketampakan pokok yang ada pada peta, yang digunakan pada peta untuk menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi. Selanjutnya, garis astronomis adalah garis lintang dan garis bujur dengan angka derajat yang tertera pada tepi garis peta. Fungsi dari garis astronomis adalah: A. Garis lintang dan bujur digunakan untuk mencapai lokasi suatu tempat atau daerah. B. Garis lintang untuk menentukan daerah iklim matahari daerah yang dipetakan. C. Garis bujur untuk menentukan daerah waktu di daerah yang dipetakan. Selanjutnya, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta untuk mengetahui dari mana peta diperoleh. Tahun pembuatan peta berguna untuk melukiskan data yang mudah berubah. Selanjutnya, inshot adalah peta kecil dalam peta pokok yang fungsinya sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Inshot digambarkan dengan skala yang berbeda dengan skala peta pokok. Selanjutnya, letterning. Letterning merupakan pemberian tulisan pada sebuah peta. Pada peta biasanya terdapat tulisan angka atau huruf yang memberi penjelasan setiap kenampakan yang tergambar pada sebuah peta. Tulisan tersebut digunakan untuk menuliskan nama sungai, danau, kota, dan nama lainnya. Angka peta biasanya digunakan untuk menulis angka derajat dan ketinggian suatu tempat. B. Manfaat peta. Manfaat peta: 1. Dapat mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat yang lain. 2. Dapat menentukan arah pada suatu tempat di bumi. 3. Pada peta dapat memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan suatu tempat. 4. Dengan peta khusus atau peta tematik bisa diperoleh data-data yang diperlukan untuk pendidikan dan menentukan kebijakan pemerintah. 5. Dengan peta seorang pengusaha dapat membuat perencanaan bisnis, yaitu menempatkan bisnisnya pada tempat yang strategis dan mencari tempat-tempat strategis. C. Syarat peta. Syarat peta yang pertama, ekuivalen. Ekuivalen artinya luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya di tempat atau di lapangan. 2. Equidistant. Equidistant artinya adalah jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak daerah yang sebenarnya di lapangan dengan perbandingan skala yang tepat. 3. Conform. Conform artinya adalah bentuk dari daerah tersebut yang tergambar pada peta harus sesuai dengan bentuk daerah sesungguhnya di lapangan. Demikian pemaparan dari Bapak tentang manusia, tempat, dan lingkungan yang bagian keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.